Sampai tak izinkan murid Indo buat pulang. Waduh, sikap hangat orang Indonesia buat menangis guru Jepang. Emang apa sih yang dilakukan oleh salah satu orang Indonesia ini? Di video kali ini yang bakal kita reaksi bareng-bareng dari channel YouTube-nya FYP News. Kita cari tahu bareng-bareng. Pertukaran budaya dan pelajar antara Jepang dan Indonesia menjadi sorotan utama di media televisi Jepang, menyoroti betapa eratnya hubungan kedua negara. Wah. Liputan ini tidak hanya merekam semangat para pelajar yang berpartisipasi, tetapi juga menangkap momen-momen perpisahan yang begitu mengharukan. Ya ampun, kenapa sampai nangis gitu ya cuy? Kita bisa menyaksikan betapa sedihnya para pelajar asal Cianjur, Indonesia ketika tiba saatnya mereka harus kembali ke tanah air. Ya ampun, ada yang nangis guys, ini juga nangis ya. Dalam upacara perpisahan yang khidmat, masing-masing perwakilan pelajar Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus karena telah diterima dengan tangan terbuka di sekolah Jepang. Kata-kata mereka penuh dengan emosi dan perlahan air mata mulai menetes membasahi pipi mereka. Tapi biasanya ya, yang bikin nangis kayak gini itu bukan karena apa ya? Mungkin karena udah menyatu dengan lingkungan tersebut sehingga udah berasa bukan orang lain lagi ya cuy. Apalagi di negara lain loh ini. Tapi udah seperti keluarga. Makanya sampai gak tega gitu ya cuy buat ninggalinnya. Karena harus semakin terasa ketika seorang sensei, guru dari sekolah Jepang, tidak mampu lagi menahan air matanya, merasa berat untuk melepas kepergian para siswa pelajar yang akan kembali ke Indonesia. Oh. Sungguh perpisahan semacam ini memang sangat berat. Setelah berbulan-bulan lamanya bersama, belajar bersama, bermain, saling menghargai, dan menjalin persahabatan yang erat, momen kebersamaan itu harus diakhiri dengan sebuah perpisahan yang mengharukan. Kebayang nggak kayak kalian juga cuy? Entah itu zaman sekolah atau pas kalian kerja, kalau misal kata punya satu temen yang baik, apalagi lingkungan yang positif di situ, pasti kalau mau ninggalin nggak tega cuy. Dan kemungkinan besar bisa juga nangis kayak gini ya cuy. Karena susah banget ya untuk ngilangin rasa kasih sayang itu. Liputan televisi juga menyoroti bagaimana para pelajar Indonesia itu diterima dan disambut dengan sangat baik di Jepang. Semuanya tampak ceria dan antusias menyambut kedatangan siswa dari Indonesia. Wah, Masya Allah. Wajah mereka seolah mengatakan, "Selamat datang di sekolah kami. Sekarang kita adalah teman dan bersaudara." Wah, apalagi dibilang kayak gitu ya cuy, sekarang kita adalah teman atau saudara. Kayak rasa sayang itu langsung timbul pastinya cuy. Sedikit demi sedikit, apalagi nggak hanya kata-kata yang dilontarin, tapi sikapnya juga. Wah my god. Sekadar belajar di kelas, kurikulum di Jepang juga menekankan pentingnya bermain bersama, seperti yang terlihat dalam kegiatan lomba melempar kertas ke dalam keranjang, yang bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan keakraban di antara sesama pelajar. Wah, ini sih keren ya cuy. Mempunyai kreativitas supaya bisa mengakrapin satu sama lain gitu ya, tanpa membeda-bedakan siapapun gitu. Wah, ini patut dicontoh sih kalau menurut gua. Para pelajar Indonesia juga disambut meriah di sebuah aula, di mana mereka saling bertukar hasil kerajinan tangan antar sekolah SMP dari Indonesia dan Jepang. Semua orang tampak riang gembira menyambut kehadiran para pelajar Indonesia di sekolah mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perpisahan itu diwarnai dengan air mata karena para pelajar Indonesia telah diterima dengan baik. Diperlakukannya layaknya siswa sesama Jepang. Tidak ada perbedaan yang dirasakan, justru mereka disambut dengan lebih hangat dan ramah lagi. Kisah ini adalah bukti nyata betapa indahnya pertukaran budaya dan persahabatan yang dapat terjalin antara dua bangsa. Kita ajarin bahasa Sundanya arigatou gozaimasu guys. Wih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oh my god. Diajarin bahasa Indonesia loh. Bahasa Jawa kayak cuy. Siswa Jepang tadi, ya ampun. Dan mereka juga merespon dengan baik ya kan? Seragam sekolah Indonesia jadi contoh bagi siswa Jepang. Iya, itu dipakai oleh siswa Jepang loh cuy. Fenomena menarik ini datang SD, dari Jepang. SMA. Beberapa sekolah di negeri Itu Sakura SMP ya? mulai MTS merilik cuy. gaya dan filosofi di balik seragam sekolah Indonesia yang dinilai bukan hanya soal pakaian, tetapi juga tentang identitas, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab sebagai pelajar. Dari kejadian ini seru banget ya cuy. Kalau misal kata tidak ada saling membeda-bedakan satu sama lain seperti ini, dan sama-sama saling mengisi, sama-sama saling menghargai. Wah, itulah hal yang sangat baik kalau menurut gua, dan susah didapat di mana kita berkumpul bersama orang-orang yang baik, positif, dan selalu mensupport kita. Wah, sangat beruntung banget dah ya kalau misal kata bisa seperti itu. Wah, jangan sampai disia-siain ya. Apalagi pas sudah momen kayak gini nih
ya cuy. Udah waktunya selesai pembelajaran sehingga harus balik ke Indonesia. Ya, gak heran lah ya sampai nangis seperti itu. Karena sifat kekeluargaannya udah muncul. Semoga ini bisa menjadi contoh positif juga buat kita semua. Supaya tidak sama-sama saling membeda-bedakan. Tapi kita sama-sama berusaha menjadi yang terbaik bareng-bareng demi kemajuan bersama. Thank you banyak untuk channel FYP News yang telah membagikan video ini ke kita semua. Dan pastinya thank you juga buat teman-teman yang udah nonton bareng gue sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa juga buat bantuin support dengan cara klik tombol like dan juga subscribe di bawah. Thank you.